Ya, halo semuanya, selamat bertemu dengan saya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu terkait dengan pemanfaatan website SID, khususnya microsite. Ya, microsite ini sebenarnya adalah sebuah mini website yang dibuat untuk tujuan bisnis tertentu, juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan di dunia pendidikan, khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara kita membuat microsite untuk membagikan konten pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien. Bagaimana cara membuatnya? Langkah demi langkah akan saya ulas. Tapi sebelum itu, untuk mendukung kemajuan channel saya, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan like share ke teman-teman Anda. Terima kasih dan selamat menonton. A few moments later. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai membuat microsite. Nah, microsite ini sebenarnya kita hanya menggunakan atau memanfaatkan fitur yang tersedia dalam websitenya SID. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Pertama, kita siapkan dulu web browsernya. Boleh Opera, Google Chrome, Firefox, bebas. Untuk langkah selanjutnya, microsite ini kita bisa buat dengan cara mengunjungi websitenya SID, s.id, s.id. Nah, setelah kita masuk ke websitenya SID, maka langkah berikutnya adalah kita masuk jika sudah punya akun. Tetapi jika kita baru pertama, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ingat, mendaftar ini hanya dilakukan saat pertama kali kita menggunakan layanan SID. Caranya, klik tombol daftar yang ada di sudut kanan atas. Berikutnya, kita memilih metode autentikasi. Apakah akan menggunakan email atau akun Google atau menggunakan u.id. Ya, kita gunakan yang Google saja, yang seperti Bapak Ibu atau mungkin saudara bisa atau sering gunakan. Nah, kita klik lanjutkan menggunakan Google. Saat kita klik lanjutkan menggunakan Google, maka kita diminta untuk login dengan akun Google kita. Maka di sini Anda bisa menggunakan akun lain jika akun Anda belum terdaftar di situ. Caranya, klik gunakan akun lain. Lalu masukkan alamat email yang mau digunakan. Misalnya saya pakai nama akunnya seperti ini. Kita tuliskan alamat email yang kita akan gunakan, lalu klik tombol selanjutnya. Maka kita akan diarahkan ke tahap berikutnya, memasukkan kata sandi. Kata sandi yang kita masukkan sesuai dengan kata sandi dari akun Google yang kita gunakan ini. Oke. Selanjutnya klik tombol selanjutnya di sini. Tunggu proses pembacaan akun kita oleh SID. Apabila akun ini belum pernah digunakan untuk SID dan proses pendaftaran bisa diteruskan ke tahap berikutnya, maka kita akan muncul tampilan seperti ini di layar komputer kita ini. Nah, silahkan diklik tombol lanjutkan. Tunggu beberapa saat, nanti akan ada permintaan memasukkan kode referral opsional. Nah, untuk kode referral ini tidak harus digunakan ya. Jadi kita bisa langsung dengan masuk ke bagian saya telah membaca dan menyetujui ketentuan layanan. Apabila Bapak Ibu atau saudara ingin
menerima berita, promosi, update dari SID, bisa men-checklist yang kedua. Tapi ini tidak di checklist pun tidak apa-apa. Lalu kita klik tombol lanjutkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, apabila kita berhasil mendaftarkan akun email kita di SID, maka inilah tampilan halaman muka dari SID dengan akun yang kita loginkan sesuai yang tadi kita daftarkan. Di sini ada beberapa menu yang tersedia dari SID, dashboard, analitik, tautan, microsite, dan seterusnya sampai ke pengaturan. Menu pengaturan ini juga tersedia pilihan mengatur bahasa. Bahasa ini terkait dengan bahasa yang ditampilkan di layar komputer kita. Oke. Nah, untuk membuat microsite itu kita klik menu microsite. Ini tahap yang harus kita lakukan step by step pembuatan microsite, mulai dari buat baru dengan cara klik tombol buat baru yang ada di sini. Dan perlu diketahui juga, jika kita menggunakan akun microsite yang free atau gratis, kita hanya punya kuota maksimal 5 buah microsite di sini. Apabila ingin membuat lebih dari itu, maka kita perlu mengupgrade akun kita jadi yang berbayar, bukan yang free lagi. Tetapi untuk pemula mungkin saudara, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan yang free dulu aja. Klik tombol buat baru. Nah, disinilah kita mulai. Untuk keperluan apakah microsite itu akan kita buat? Apakah untuk personal branding, acara, makanan dan minuman, toko online, komunitas, edukasi, bahkan untuk membuat kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, ya, toko offline, webinar dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bisa kita lakukan. Saya ambil contoh, kita buat untuk keperluan edukasi. Maka di sini kita klik menu edukasi. Silahkan diklik. Kemudian setelah Anda klik menu edukasi, klik tombol lanjutkan yang ada di bagian bawah untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, di tahap selanjutnya kita dipersilahkan memilih templates, tema dari tampilan microsite kita. Apakah itu terkait profil sekolah, apa itu terkait e-raport, atau ekstrakurikuler, atau learning material atau materi pembelajaran, bisa kita klik pilihannya di sini. Atau kita klik muat banyak jika ingin melihat yang lain. Kalau sudah kita tentukan pilihannya, kita tinggal klik tombol lanjutkan. Berikutnya, tahap ketiganya adalah kita menuliskan atau memberikan nama dari microsite kita. Nama ini wajib diisi. Jadi nama ini nanti yang akan muncul di bagian paling atas. Misalnya pembelajaran informatika. Nah, pemberian nama ini bebas sesuai yang kita kehendaki. Dan berikutnya, tautan microsite ini kita bisa buat sendiri. Jadi nanti ketika diakses oleh orang lain, itu yang akan tampil linknya apa kita buat di sini. Misalnya informatika Yoska. Setelah kita isi nama dan tautan microsite, kita bisa mengakhiri proses mendaftarkan microsite yang akan kita buat dengan klik tombol selesai. Nanti akan muncul langkah berikutnya dan ada tulisan sukses. Itu berarti tahap membuat microsite-nya selesai, dan di situ ada beberapa semacam langkah-langkah tutorial. Tapi kalau tidak mau disimak, kita bisa klik skip saja. Nah, inilah material-material yang sudah disediakan yang nanti akan tampil di bagian microsite kita. Link apa saja yang akan kita buat di sini. Bapak Ibu bisa menentukan
isi dari setiap link tersebut. Nah, link ini bisa kita hubungkan dengan ruang penyimpan online kita, Drive. Saya ambil contoh, saya akan melinkkan dengan akun Drive saya. Maka di sini saya akan buka drive.google.com. Saya akan ambil sampel saja, misalkan saya akan menggunakan salah satu akun saya yang mungkin mohon maaf sedikit berbeda dengan email yang saya gunakan di sini, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari kebermanfaatan microsite ini nanti. Saya akan masuk ke akun saya yang lain yang sudah ada datanya. Hal ini dengan tujuan untuk mempercepat proses pemberian simulasi ini atau demonstrasi ini supaya tidak terlalu lama saya harus mengunggah file, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya yang melihat video ini sudah punya Drive dan bisa mengunggah atau mengupload dokumen di dalamnya. Oke, saya ambil contoh di sini. Saya punya sebuah folder yang namanya Informatika 2425. Nah, di Informatika 2425 ini saya punya beberapa unggahan materi, termasuk buku informatika versi digital yang diterbitkan oleh kementerian. Ini akan saya muat dalam microsite saya. Maka yang harus saya lakukan adalah menyalin link dari file di Drive saya ini dan saya tautkan ke dalam microsite tersebut. Contoh di sini Your Material Here, ini saya klik tombol tanda panahnya ke bawah untuk melihat isinya, dan kata-kata Your Material Here ini bisa saya ganti dengan judulnya, misalnya buku elektronik informatika. Di mana link itu nanti akan ditempatkan, link tautan dari materi tersebut yang tadi sudah ada di Drive bisa saya tempatkan di bagian ini. Caranya, kembali ke Drive saya, kemudian lakukan proses membagikan link dengan cara klik kanan, bagikan, kemudian klik lagi bagikan. Nanti akan muncul proses membagikan seperti ini. Nah, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengubah atau mengatur bahwa link tautan dari materi tersebut bisa diakses oleh siapa saja. Caranya, ubah dari dibatasi ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian kalau Bapak Ibu hanya berkeinginan orang itu melihat tapi masih bisa mendownload tanpa bisa melakukan proses editor, maka cukup diatur ke penglihat saja. Maka dengan ini orang yang melihat nanti tetap bisa melihat dan bisa mendownload materi tersebut. Nah, setelah diubah ke settingan yang seperti itu, selanjutnya klik tombol salin link. Muncul link disalin, kita kembali ke microsite kita dan lakukan proses tempel, ya, paste. Klik kanan bisa, pilih paste. Nah, inilah link tadi yang ada di Drive kita yang isinya adalah buku elektronik informatika. Setelah ini kita atur, kita juga bisa memberikan pengaturan teks yang kita munculkan di sini, apakah tercetak tebal, posisinya mau di tengah atau di pinggir sedikit, sebelah kiri, di sebelah kanan, miring, jenis hurufnya apa, bisa diatur di sini. Kemudian ada button color ini untuk mengubah tampilan latar belakang dari tombol menu yang ada di microsite kita nanti setelah jadi. Apakah sesuai defaultnya saja atau mau kita ganti dengan warna lain, itu kita bisa atur di sini. Jadi nanti warnanya akan menyesuaikan dengan warna pilihan kita. Kalau sudah dipilih warna, tentukan warna pilihan, buttonnya itu, ya, button efeknya, tombolnya itu apakah mau biasa-biasa aja default, atau nanti seperti ada efek bergeraknya shakes atau bounce, itu kita atur di bagian ini. Jika yang tidak suka dengan terlalu banyak animasi,
biarkan saja tetap ke pilihan default. Ya. Oke, ini sudah selesai satu buah link kita sematkan di sini. Berikutnya, kita juga bisa menyematkan yang lain. Mungkin itu sebuah link yang menuju ke sebuah tugas mengerjakan soal, misalnya kuis, entah itu di Quizizz, di Google Form, atau di yang lainnya pun itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya sudah menyediakan di drive saya adalah satu formulir kuis penugasan untuk asesmen diagnostik. Nah, saya bisa menyematkan ini, saya juga bisa melinkkan ini untuk nanti kemudahan dalam mengaksesnya. Bagi peserta didik caranya juga sama. Klik kanan, bagikan, pilih bagikan, atau dari tadi yang Postgres dibuka juga bisa ya. Saat tadi dibuka oleh peserta didik, kemudian sini juga sama, karena saya ini melinkkan dengan akun saya yang di belajar.id, maka biasanya defaultnya ke akses umumnya hanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kalau tidak diubah, maka orang umum yang tidak punya akun email belajar ID tidak bisa mengakses. Supaya bisa diakses, kita harus mengganti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi siapa saja yang memiliki link. Maka siapapun orang yang mengakses link ini tetap bisa. Kemudian klik salin link responden. Kita kembali ke microsite lagi. Misalnya ke yang kedua ini, kita klik tanda ininya untuk menampilkan, dan kita beri nama misalnya assessment diagnostik. Oke, seperti ini. Kemudian link kita tempelkan ke bagian ini dengan cara yang sama, ditempel atau paste link sama. Untuk ini tombol ini apakah akan diberi warna yang sama atau berbeda, itu kita yang menentukan. Yang jelas ini sesuai dengan keinginan dari si pembuat microsite tersebut. Nah, jadi sudah ada dua link yang kita sediakan di sini. Apabila kita ingin menambahkan yang lain, kita bisa mengedit di sini, atau kalau ini tidak dibutuhkan, kita bisa menghapusnya dengan cara klik gambar tempat sampah atau delete, tombol delete. Nanti ada konfirmasi delete dan kita pilih yes, maka link itu akan dihapus. Begitu juga Bapak Ibu mungkin akan mentautkan dengan sebuah video pembelajaran atau video promosi yang ada di YouTube. Ini juga bisa menggunakan model video. Caranya pun sama. Nanti Bapak Ibu misalnya ini saya ambil contoh, kita buka youtube.com, kita diarahkan ke YouTube, dan di situ Bapak Ibu mau memberikan video tentang tutorial microsite. Maka YouTube akan mencarikan tutorial microsite di sini. Bisa dipilih salah satu video yang mau dimasukkan. Ini saya ambil contoh, videonya akan saya buka dulu. Mohon maaf iklan karena bukan akun premium ya. Berikut ini adalah contoh. Ya. Nah, ini contoh video yang mau kita sematkan atau kita linkkan di microsite tersebut. Maka kita cukup mengkopikan alamat website atau URL dari microsite tersebut dengan cara klik kanan copy. Lalu kita kembali ke microsite tersebut dan kita lakukan proses memberikan linknya di sini. Seperti itu. Kalau kita memasukkan video di sini, berarti nanti ketika link tersebut diakses, maka orang yang mengakses microsite kita akan langsung diarahkan ke video yang dimaksud tadi. Nah, di sini kita akan meletakkan alamat dari link video tadi,
terus diberi nama, misalnya tutorial. Oke, ini sudah diberi linknya, sudah diberi judul dari menunya. Selanjutnya kita kembali ke tampilan semula. Apabila sudah selesai, kita lanjut ke menu setting. Apa yang kita lakukan di menu setting? Kita bisa menyesuaikan lagi judul yang tampil di bagian atas microsite. Di situ kita juga bisa mengatur beberapa teks yang bisa kita munculkan, termasuk temanya apabila ingin disesuaikan lagi. Tetapi jika dianggap sudah cukup, maka kita bisa menyimpan semua pengaturan tadi dengan cara klik tombol Save Change yang ada di bagian bawah. Oke, proses pembuatan microsite selesai. Langkah berikutnya untuk membagikan microsite tersebut kepada orang lain untuk bisa mengakses adalah klik tombol bagikan yang ada di sini. Nah, nanti bisa dibagikan lewat WhatsApp, Twitter, Facebook, atau dengan cara di copy linknya maupun dibagikan kode QR-nya. Nah, kalau sudah disalin linknya, mungkin bisa dibagikan lewat WhatsApp, lewat Facebook, Twitter, ataupun yang lain, dan itu nanti bisa diakses oleh orang lain. Atau kalau misalnya ini saya akan simulasikan, contohkan ini link yang sudah dibuat dan inilah hasil dari microsite yang tadi kita buat. Ada menu buku elektronik informatika, assessment diagnostik maupun tutorial. Untuk melihatnya tinggal diklik salah satu menu, maka seperti apa yang sudah kita buat tadi akan menuju ke link dari hal yang ingin dilihat atau diakses oleh orang lain tadi. Mungkin itu dulu video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan menyerah ketika Anda gagal mencoba sekali, dan belajarlah terus, karena dengan belajar kita akan bertambah pengetahuannya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.